Hari ini kita akan membahas mengenai dosa kemarahan. Seperti biasa saya melakukan pathworking. Kali ini dibantu oleh Satanael alias Harit sebagai pangeran kemarahan. Tentu saja saya bertanya apa hal-hal yang membuat saya marah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian saya mendapati fakta atau mungkin sebuah pengungkapan revelasi ya. Kenapa kemarahan itu bisa ada? Kemarahan ada karena itu adalah mekanisme untuk menutupi kesedihan dan kekecewaan kita. Kenapa bisa ada kecewa dan rasa sedih? Kenapa bisa ada kekecewaan dan kesedihan itu? Karena realitas tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Kenapa kita punya ekspektasi seperti itu? Karena kita memiliki kemelekatan, keakuan. Kenapa kita memiliki kemelekatan dan keakuan? Karena kita kurang berkesadaran dalam kehidupan, sehingga kita menganggap bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki adalah diri kita, padahal tidak seperti itu. Lalu kenapa kita diri ini kurang berkesadaran? Kenapa kesadarannya rendah? Diri ini, badan ini bukanlah suatu yang berbeda dengan jiwa, roh, ataupun kesadaran. Badan, jiwa, roh, dan kesadaran adalah satu kesatuan. Badan ini adalah manifestasi material dari jiwa. Jiwa adalah manifestasi personal dari roh. Roh adalah manifestasi universal dari kesadaran. Dan kesadaran adalah manifestasi transenden dari diri kita. Diri kita yang sebenarnya. Jadi kalau dirunut kenapa kita bisa memiliki kemarahan, ujungnya adalah kepada diri kita sendiri. Karena kesadaran, roh dan jiwa ini ingin mengekspresikan dirinya melalui kehidupan, melalui suka dan duka. Jadi kemarahan ini hanyalah sebuah ekspresi, sebuah pengalaman rohani, pengalaman spiritual yang dialami oleh jiwa, roh, dan kesadaran. Yang mana itu semua itu ketiganya itu adalah bagian dari diri sejati kita. Kemarahan bukanlah sesuatu yang jahat atau sesuatu yang baik. Kemarahan adalah sesuatu yang netral. Dia adalah bagian dari diri kita, bagian dari keberadaan kita sebagai manusia, bagian dari keberadaan jiwa, roh, dan kesadaran kita. Dia adalah kita sendiri. Aku adalah kemarahan itu sendiri. Jadi, kita tidak perlu
menyingkirkan, mengalahkan, membuang kemarahan. Justru kita harus merangkul, menerimanya sebagai bagian dari keilahian diri kita. Ada 4 tujuan kenapa kemarahan itu bisa termanifestasi. Yang pertama, kemarahan adalah sebagai alarm atau pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang di dalam diri kita. Sesuatu yang sudah berlebihan. Entah itu karena kita terlalu kecewa, kita terlalu marah, kita terlalu bersedih, terlalu berharap. Segala yang berlebihan itu akan membawa kepada ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan itu akan melahirkan energi yang kita sebut sebagai kemarahan. Jadi, nanti kita akan sampai ke pengertian kemarahan itu sebenarnya apa ya. Kita masuk ke yang kedua. Alasan kedua kenapa kemarahan itu ada. Kemarahan ada sebagai alarm, sebagai pertanda bahwa alam sekitar atau energi dari alam sekitar atau orang-orang di sekitar kita mengalami ketidakseimbangan. Mungkin kita bertemu dengan orang yang terlalu bodoh, terlalu bucin, terlalu pesimis, terlalu yang lainnya. Pasti itu akan mengusik kita akan merasa terganggu, kita akan merasa marah. Tapi rasa marah itu bukan karena kita menghakimi dia, bukan karena kita membenci dia, bukan karena dia jahat, dia buruk, tapi karena ada sesuatu yang tidak seimbang di dalam dirinya. Dan entah itu nanti kita harus menjauh untuk melindungi diri kita sendiri, atau kita harus mengingatkan orang ini agar kembali menyeimbangkan energi dirinya. Begitu. Kemudian yang ketiga, tujuan kemarahan itu adalah kemarahan merupakan ekspresi atau manifestasi dari cinta kasih, sifat ulas asih yang tidak terbatas. Jadi ketika kamu dihadapkan pada orang yang terlalu pesimis misalnya, kamu berinteraksi dengan dia dan kamu merasa kesal, kemudian kamu marah. Dan ketika kamu marah kepada dia, itu bukan karena kamu benci pada dia, bukan karena dia jahat, bukan karena kamu membenci dia, ya, tapi karena kemarahan kamu itu adalah wujud dari cinta kasih, sifat ulas asihmu yang tidak terbatas oleh apapun. Jadi kemarahan itu dimaksudkan untuk mengingatkan kesadaran, mengingatkan jiwa yang, atau mengingatkan diri itu, si orang itu, pribadi tersebut, agar menyeimbangkan kembali energi dirinya, kembali kepada titik netral dari kesejatian dirinya. Kemudian yang keempat, kemarahan adalah ekspresi
dari kuasa, kemahakuasaan kita. Dengan energi kemarahan tersebut, yang pada dasarnya bersifat destruktif, namun juga sifat destruktif tersebut membawa kepada transformasi. Jadi sifatnya destruktif sekaligus transformatif. Nah, energi kemarahan tersebut kita gunakan untuk menghancurkan segala hal yang tidak layak di dalam diri kita, inner world atau mikrokosmos, ataupun yang ada di realitas di luar diri kita, outer world atau makrokosmos. Contoh yang di inner world, misalnya kita mengamati bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang sudah tidak sesuai lagi, ada sesuatu yang tidak seimbang, entah itu pola pikir, entah itu emosi negatif, pikiran-pikiran negatif, persepsi yang tidak baik, dan sebagainya, dan itu sudah tidak melayani untuk perkembangan diri maupun evolusi kita. Kita menggunakan kemarahan, energi kemarahan itu untuk menghancurkan semua itu dan mentransformasi diri kita menjadi diri yang lebih berkembang dan lebih terang. Atau ketika kita melihat sesuatu di luar diri kita atau outer world atau makrokosmos, realitas kita, sesuatu yang tidak seimbang, mungkin pada orang-orang toksik di sekitar kita, atau di lingkungan pergaulan kamu, di pertemanan, di lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, dan sebagainya macamnya, kamu melihat sesuatu yang tidak layak, kamu menggunakan energi dari kemarahan itu untuk menghancurkan, bukan menghancurkan sosok-sosoknya ya, tapi menghancurkan pengaruhnya terhadap diri kamu, menghancurkan mereka dari realitas kamu, menghapus mereka dari realitas kamu, sehingga realitas kamu ini menjadi sesuatu yang lebih ideal untuk perkembangan diri dan perjalanan evolusi spiritual kamu. Perlu diketahui bahwa kemarahan itu sebenarnya adalah hanya sebuah energi ya, sebuah energi. Tapi karena sifatnya itu destruktif, pada dasarnya adalah sifatnya destruktif, jika kita tidak mampu mengendalikan energi tersebut, maka energi tersebut akan mengendalikan kita, sehingga muncullah yang namanya ekspresi kemarahan, ucapan keluar ya, ucapan buruk, tindakan kasar, sumpah serapah, kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan lain sebagainya. Semua itu sebenarnya adalah bentuk paling kotor dari energi kemarahan. Sedangkan energi paling murni dari kemarahan itu adalah energi di dalam diri, energi api yang mentransformasi tapi juga bisa menghancurkan. Energi kemarahan itu seperti api. Jika digunakan dengan bijaksana, itu akan membawa kepada manfaat, dapat membawa kepada transformasi dan juga pencerahan. Tapi jika tidak tahu cara menggunakannya, tidak berkesadaran pula, maka api tersebut akan menghancurkan diri kita sendiri atau menghancurkan orang lain. Nah, itu tadi ya, sedikit ulasan mengenai natur sejati dari kemarahan, alasan kenapa kemarahan itu ada, kemudian tujuan-tujuan dari kemarahan. Semoga gnosis ini bermanfaat untuk memantik, memicu
kesadaran dan perluasan persepsi kalian. Sampai jumpa di video Mageni Skala yang lain.